Pak Pendeta, emang bener ini kayak begini? Hmm. Terus pendeta itu bilang, udah kamu sebagai seorang Kristen, kamu percaya aja bahwa Yesus itu memang Allah Juru Selamat. Kalau masalah begitu, nggak usah dipusingin kan gitu. Imani saja. That's right. That's right. Bible, Tanakh, dan Quran ini gue taruh di atas meja. Jadi gue pelajarin dulu nih. Mana yang mendekati kebenaran kan gitu. Iya. Jadi gue, mindset gue itu gue taruh di titik nol. Jadi lu benar-benar mendalami tuh ya kitab suci. Iya, pure ke Judaism. Jadi waktu itu gua itu ada di komunitas Etzkaim. Di Etzkaim itu ada Mora Elisheva dan gua diajar sama dua rabi. Dua rabi, pertama Rabi Simon Cohen, terus yang kedua Rabi Moshe Peret, di bawah pengawasan Rabi Tovia Zinger. Oke. Gitu. Jadi gua dulu belajar di situ. Luar biasa tuh ya, rabi-rabi kelas dunia itu. Nah sekarang lo sendiri waktu mulai belajar sampai akhirnya diakui menjadi Judaism itu berapa lama? Iya kurang lebih itu 7-8 tahun. Untuk akhirnya diakui jadi Judaism. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kali ini tim Logic Muslim berkesempatan ketemu dengan salah satu mualaf yang dari dulu sebenarnya dari awal pengen kita interview gitu ya. Kita ajak podcast gitu. Nah, ini mualafnya sangat-sangat menarik gitu karena salah satu mualaf yang sukses ya dari segi ekonomi juga, kemudian juga perjalanannya agak panjang nih, jadi bukan hanya dari Kristen tapi melalui Yahudi dulu baru menemukan Islam. Nah, kita nggak lama-lama kita sapa Bang Valen atau dipanggilnya sekarang Bang Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Umar? Alhamdulillah bikhair, sehat. Iya. Bang, nama sebenarnya awalnya namanya Valen tuh Valen apa ya? Valen bin Abraham itu nama baptis Bang. Jadi dulu gua kan Kristen, kalau nama asli di KTP itu Haryanto Parsauran Sinaga. Nah, dulu kan Kristen itu kan kalau kita pindah gereja kadang baptis ulang kan gitu ya. Nah, terus akhirnya gue pindah gereja. Nah, gue ganti nama lagi tuh, nama baptis. Tapi nama KTP masih sama. Nama itu Sinaga tadi? Iya, kalau itu nama di KTP. Kalau yang di gereja, yang di baptis itu dari Haryanto ke Valen bin Abraham. Valen bin Abraham? Iya, kayak gitu. Oh, kenapa namanya jadi Valen bin Abraham? Suka aja pada waktu itu Bang. Oh gitu. Kok bagus banget gitu ya. Valen itu sebenarnya artinya apa sih? Kalau Abraham kan Ibrahim dari Ibrahim alaihissalam gitu kan. Kalau Valen ini kan lebih condong kayak ke luar gitu ya, ke Europe gitu. Jadi biar keren lah. Iya. Iya. Padahal bukan orang Europe kan gitu. Kan ada ya Santo Valentino gitu ya. Ada. Oh iya. Nah kayak gitu Bang. Jadi Bang Valen ini, Bang Umar ini sekarang kan namanya Umar ya. Umar Al-Fariski. Oh iya. Itu terinspirasi dari siapa nama Umar? Saya suka banget dengan salah satu khalifah dari Islam. Itu? Sayyidina Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhu. Iya. Karena ketegasan beliau. Terus habis itu bagaimana dia dulunya menjadi seorang kafir. Terus akhirnya dia hijrah ke Islam. Dan dia memperkuat benteng Islam pada era dia gitu. Oh. Gitu. Kayak gitu Bang. Ya. Yang sampai kalau dia lewat setan pun minggir gitu. Iya. Tapi satu dia nggak berani sama istrinya gitu. Oh gitu? Iya. Oh gitu. Jadi kalau menurut Sayyidina Umar bin Khattab itu, ini kan ada di salah satu literatur ya kan. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu lagi polemik dengan istrinya,
Sayyidina Umar ini diem gitu loh. Terus lewat nih sahabatnya kan gitu. Iya. Wahai Sayyidina Umar, kenapa you diem? Bukankah you ini seorang panglima di medan perang? Giliran you ama istri you, kenapa you diem? Nah, terus Sayyidina Umar ini bilang, perjuangan istriku lebih besar dari perjuanganku di medan pertempuran gitu. Dia ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, pasti nyuci kayak begitu. Jadi gue terinspirasi dari situ, bukan hanya panglima di medan perang, dia juga panglima di keluarga dia. Oh gitu. Subhanallah. Iya. Keren. Tapi gue belum nikah masalahnya. Insya Allah dikit lagi, mudah-mudahan nggak lama-lama ya kan? Iya. Oke. Siap. Jadi dulu tuh awalnya dari keluarga adalah agamanya Kristen Protestan. Lebih kemana denominasinya? Condongnya kita Protestan, kita lebih dulu aku gereja di GPIB. Iya. Kita denomnya tetap sama, ajarannya Tritunggal. Tritunggal. Terus kan beralih nih ya. Beralih kemana dulu nih? Ke Kristenan apa? Dari kecil itu aku kan dulu nih waktu di GPIB ya. Karena keluarga itu bagian dari salah satu istilahnya pengurus di gereja ya. Nah, aku tuh dari kecil dididik nih Kristen gitu loh. Tetapi bukan secara Kristen yang dalam tanda petik yang akademis, yang banyak sumber primer. Yang penting gua dididik menjadi seorang Kristen percaya yang namanya Yesus Kristus sebagai Tuhan, Allah dan Juru Selamat. Terus kita berbuat kebaikan sama semua orang. Jadi simpelnya cuma di situ doang gitu. Ya, pokoknya agama turunan lah dari orang tua lah ya gitu ya. Terus kayak ibadah-ibadah itu rutin. Jadi waktu aku umur 7 tahun lah, 7 tahun itu gua masuk nih di sekolah minggu. Kan ada tuh sekolah minggu. Nah, sekolah minggu. Habis itu gua udah SMP nih, gua masuk di Persekutuan Taruna. Nah, habis dari Persekutuan Taruna, gua menginjak nih di SMA nih, kelas 1. Gua masuk di Pemuda. Nah, di situ gua katekisasi nih, kurang lebih 3 bulan. Habis dari katekisasi, gua pelayanan, misionaris pada waktu itu. Oh, sempat jadi misionaris juga ya? Jadi dari gereja ke gereja yang lain, kita terjun ke lapangan, kita bantu-bantu orang. Kita misionaris tuh di situ. Tapi masih dalam tanda petik kita misionarisnya bukan untuk mendiskreditkan satu golongan, enggak. Jadi kita lebih ke kayak apa membantu sosial gitu, Bang. Tapi diselip-selipin lah ya. Ada pasti. Pasti kan mereka nanya, "Lu kok baik?" Iya, kita muridnya Yesus gitu. Baru masuk kita pengajarannya gitu. Berarti kan itu banyak kegiatan tuh di gereja ya? Banyak, Bang. Berarti taat banget ya waktu itu ya? Iya. Jadi kalau nggak ke gereja tuh udah dimarah-marahin sama ortu. Bangun pagi gereja, sekolah minggu dulu, baru ke gereja gitu. Gitu. Tapi kita masih belum tahu doktrin tuh, Bang, ceritanya. Pokoknya Yesus itu Tuhan, Allah, Juru Selamat gitu. Pokoknya diserap aja habis-habisan lah ya? Iya. Nah, akhirnya goyah itu pas kapan? Nah, itu ceritanya gini nih. Mulai dari sekolah minggu, Persekutuan Taruna, Gerakan Pemuda, terus katekisasi. Terus gua ini kan gawe. Lepas dari SMA kan gawe nih. Dulu kan masih paling booming itu kan Facebook tuh. Nah, Facebook itu kan gue sebenarnya nggak ada di dalam circle diskusi lintas agama tuh nggak pernah gitu. Tapi oleh karena gue buka Facebook di beranda tuh muncul muncul kayak debat apa Islam Kristen diskusi lah ya, debat-debat gitu ya. Terus kok rame ini kan gitu ya. Gua klik tek gitu. Terus dari teman-teman Islam yang waktu gua masih Kristen itu ngomong gitu loh di komentar itu. Tuhannya Kristen 3, ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, di situ saya berontak dong sebagai seorang Kristen. Kenapa gua berontak? Karena gua diajarin sama pendeta nih, Tuhan kita 1 gitu loh. Terus tiba-tiba ada orang ngomong Tuhan kita 3 kan. Kita berontak gitu loh, iman kita berontak. Nah, di situ gua komen nih, nggak ada Bang, Tuhan kita 1 kok, bukan 3 gitu. Gua bilang gitu ya kan. Nah, terus sama itu orang yang di Facebook ya kan, gua nggak ngerti siapa dia, yang penting dia itu non Kristen kan gitu. Terus dia komen itu kan panjang tuh Bang. Nah, gua baca gitu loh. Nah, gua cari nih
dari komentar dia ini gue cari. Di Bible. Nggak di Bible, di rujukan dulu Google itu kan masih ada tuh zaman Facebook kan. Jadi dia ngasih referensi dari internal Kristen sendiri. Itu kalau nggak salah di situsnya Katolik. Katosilitas apa tuh? Pokoknya situsnya Katolik deh kalau nggak salah itu Katolisitas kalau nggak salah itu. Nah, gue cari di situ. Ternyata benar gitu loh. Allah yang Esa dengan 3 pribadi gitu. Nah, gue baca-baca dari situ. Terus gue nanya sama pendeta. Gue nanya sama pendeta gue, Pak Pendeta, emang bener ini kayak begini? Terus pendeta itu bilang, udah kamu sebagai seorang Kristen, kamu percaya aja bahwa Yesus itu memang Allah, Juru Selamat. Kalau masalah begitu, nggak usah dipusingin kan gitu. Imani saja. That's right. Nah, jadi gue jadi gue disuruh percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Allah dan Juru Selamat. Lu cuma satu, lu berbuat kebaikan. Masalah doktrin nggak usah diurusin katanya gitu. Cukup imani seperti yang saja. Bang Kiki bilang tadi. Kayak gitu bang. Nah, akhirnya goyah tuh ya? Belum. Nah, gue masuk lagi kan penasaran di Facebook. Lagi ya? Terus gue ngomong, kita umat Kristen nggak perlu gitu-gitu, kita imani aja. Terus dia itu ngebales gitu. Loh, coba kau baca dalam PB lu kata gitu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budi lu. Kan disuruh mengasihi Tuhan pakai akal katanya gitu. Coba kau baca itu di Perjanjian Lama, Tuhan itu satu loh. Iya. Yesus sendiri bilang Tuhan satu. Gua tanya lagi nih sama pendeta gua nih. Pak Pendeta, kita kalau disuruh mengasihi Tuhan disuruh pakai apa? Coba kau baca ayatnya katanya. Gua kasih tunjukkan ayat tadi. Ini salah satunya disuruh pakai akal, gue bilang gitu kan. Sementara di PL ini Tuhan kita ehad loh Pak, satu. Benar satu. Nah ini kenapa kok ada 3 pribadi? Udahlah jangan itu lagi, katanya gitu. Lagi-lagi gitu. Itu memang susah untuk dijelaskan kepada mereka gitu loh. Misteri. Oke, tadi lanjut mana tadi Bang? Kristen Basic Jewish ya? Enggak yang udah masuk orang Judaism. Iya, nah di situ gue sempat konseling gitu loh. Konseling terkait masalah iman gua yang dulu kan, mulai dari Kristen Protestan yang dia punya basic Trinitarian, terus habis gitu pindah ke Kristen fundamentalis yang dia punya basic Hebrew. Gue cerita semua gitu loh. Nah terus kata itu Rabi, iya kan? Oh Rabi nih ya? Iya. Tapi di Indonesia ya? Iya ada salah satu Rabi lah, sempat konseling sama gua kan gitu. Terus dia ngomongin terkait tokoh sentral itu yang di PB, Yesus Kristus itu. Dia cerita panjang lebar segala macam gitu. Terus pada intinya dia itu ngomong begini nih, Torah itu sebenarnya diajarkan ke segala bangsa gitu. Torah diajarkan ke segala bangsa gitu. Nah, berhubung orang-orang Goyim dulu itu nggak mau menerima Torah, akhirnya Torah itu diajarkan kepada Bani Israel. Nah, untuk yang di luar bangsa Israel, mereka punya pengajaran. Sefa Miswat Bene Noah. Apa tuh? 7 perintah dari Nuh. 7 hukum Nuh lah. Gampangannya kayak gitu. Nah, gue belajar dong. Jadi lu benar-benar mendalami tuh ya kitab suci. Iya, pure ke Judaism. Jadi waktu itu gua itu ada di komunitas HKIM. Di HKIM itu ada Maura Elisheva dan gua diajar sama 2 rabi nih. 2 rabi, pertama Rabi Simon Cohen, terus yang kedua Rabi Moshe Peret, di bawah pengawasan Rabi Tovia Zinger. Gitu. Jadi gue dulu belajar di situ. Luar biasa tuh ya, rabi-rabi kelas dunia itu. Sampai lama gua kurang lebih kisaran 7-8 tahun. Belajar itu? Iya. Judaism itu? Judaism. Belum selesai kontennya, tapi masih belajar terus. Akhirnya sampai kepada satu tingkat Kabbalah. Ya Kabbalah itu kayak mistisnya pengajaran Judaism. Udah lebih ke ranahnya, kalau di Islam itu kan ada tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah nyampe di Kabbalah itu yang gua gak kuat. Goyang. Ada kayak pengajaran seperti reinkarnasi. Gitu. Iya. Ternyata Judaism ada reinkarnasi juga. Terus pada waktu sesi pengajaran kan ada kayak Q&A gitu kan. Q&A. Iya, terus ada dari teman-teman Islam itu nanya kepada salah satu rabi. Ditanya lah itu rabi, what do you think about Muslim?
Terus tuh Rabi bilang Muslim itu bagus. Dia pengajaran dia tentang Tuhan itu masih tetap dalam koridor monoteistik. Jadi tidak ada narasi Abu-Nazara di dalam Islam. Penyembah berhala ya? Penyembah alien. Abu-Nazara penyembah yang nggak benar lah kayak gitu. Oke. Nah, Islam itu beautiful religion menurut mereka gitu. Nah, di situ gua berpikir dong, gua kan orangnya suka belajar nih. Kalau Rabi sekelas dia ngomong Islam itu adalah salah satu religion yang begitu beautiful, kenapa dia nggak jadi Islam? Nah, itu pertanyaan gua kan. Cuma gua pendem lah, gua biarin aja lah. Kan posisi itu gua masih dalam comfort kan. Iya. Gua diem nih. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu pertanyaan kayak begitu muncul lagi gitu loh. Muncul lagi, kebetulan itu teman Islam tuh nanya gitu loh. Terkait masalah baginda Rasulullah. Ini Rabinya ngejawab gitu loh. Kami tidak bisa menerima baginda Rasulullah masuk dalam skema nabinya orang Israel. Tetapi baginda Rasulullah itu ada dalam sumber primernya mereka. Dengan kode etik itu disebutnya Ismail. Ya, di dalam Melahim Ulmihamot. Nah, itu disebutkan bahwa baginda Rasulullah ini adalah salah satu bagian dari rencana Hashem yang mempersiapkan jalan bagi Mesiasnya orang Yahudi dan yang mempromosikan satu Tuhan kan gitu. Itu narasi yang ada di sumber primer dia. Melahim Ulmihamot namanya. Terus gua dalam hati gua, Nabi ini kenapa ya nggak masuk Islam? Padahal udah benar. Dia udah ngomong seperti itu. Dan akhirnya beberapa minggu kemudian gue beranikan diri untuk nanya gitu terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman muslim ya. Terus Rabinya gue tanya nih, Raf, jika Islam itu salah satu agama yang begitu indah dan baginda Rasulullah itu masuk dalam sumber primer kitab Judaism sebagai salah satu bagian dari rencana Hashem yang mempersiapkan jalan bagi Mesiasnya orang Yahudi dan yang mempromosikan satu Tuhan, kenapa Anda tidak mau menerima Islam kan? Itu kan pertanyaan logik kan? Gila, kan gitu Bang. Lu frontal banget tadi begitu ya? Iya, daripada menutupi kan? Benar. Terus dia punya jawaban yang begitu bagus. Yaitu? Saya dari kecil seorang Jew. Jadi Judaism itu sebenarnya bukan religion menurut dia, jadi warisan. Pengajaran itu warisan, turun-temurun mulai dari Abraham. Kalau menurut pertama kan Adam sampai Abraham, sampai Mose, Rabbeinu, Esra, Nehemia. Makanya dia sebutin tuh, gue dikasih tunjuk kitab dia, Pirkei Avot. Nah di Pirkei Avot itu kan dia ngejelasin tuh, Mose kibul Torah di sini, Musara Yosua di sini. Nah jadi Musa itu menerima Torah dari sini, diteruskan kepada Yosua. Yosua diteruskan kepada orang-orang bijak diteruskan kepada para nabi diteruskan kepada Knesset Agedola atau majelis besar sampai kepada mereka. Jadi sebenarnya bukan religion gitu. Gue nggak bisa ngebantah dong. Tapi gue punya inisiatif, gue harus tahu nih kitab sucinya umat Islam kan gitu loh kita. Iya dong. Nah akhirnya gue diem nih belajar Quran. Gramedia kan banyak banget. Gue beli dengan harga berapa ya? Nggak nyampe 200.000 lah, 80 ribuan lah tahun segitu. Pokoknya yang ada terjemahannya kan gitu. Nah, gue tertarik. Pertama itu gue baca di Islam itu kan Al-Quran itu kan ngejelasin semua ya. Quran itu kan pertama di Lauh Mahfuz nih. Diturunkan kepada baginda Rasulullah melalui malaikat Jibril. Nah, di situ ada kata Iqra nih. Iqra bacalah gitu ya. Nah, gue tertarik nih ya. Gua dulu di Kristen, pada waktu gua belajar kitab suci, kita udah disodorin pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Si bara Elohim eta samayun di eta aretsia. Kita belum bisa baca nih. Terus seperti gitu kan. Tapi ada something yang different di Al-Quran. Kita mau mengerti sesuatu, kita dikasih basic dulu nih. Baca dulu ya. Baca dulu. Artinya apa kalau gua pelajari kata Iqra itu kan etimologinya kan banyak banget. Jadi gue belajar dulu nih basic dari bahasanya Quran ini gitu. Jadi intinya suruh mikir dulu gitu. Iya. Jadi gimana kita bisa ngerti kalau kita nggak ngerti kultur budaya bahasa Quran ini gitu. Nah ini masuk akal banget gitu logik. Jadi gimana gue bisa ngerti kalau gue nggak ngerti nih huruf per hurufnya kayak gimana gitu ya. Kan logikanya di situ. Sementara kalau kita masuk di pabrik ya kan,
kita kan pasti lihat safety kan gitu ya. Jadi kita disuruh baca dulu nih. Nama Islam kita disuruh baca dulu secara basic. Ibaratnya kan ada filosofisnya di mana kita bisa mengerti sesuatu kalau kita nggak baca terlebih dahulu. Kalau kita nggak baca lebih dahulu. Gitu kan. Mana tahu kita yang benar yang salah yang mana kalau kita nggak baca dulu gitu kan. Benar. Iya. Nah kayak gitu. Terus akhirnya belajar nih ya, mulai belajar Islam ya, mulai dari Iqra. Terus di dalam itu Bang Fan. Iya, terus akhirnya gua baca-baca Quran itu kan dulu modal terjemahan kan. Ada Latinnya, terus ada terjemahannya. Nah di Islam sendiri ada yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Yesus atau Yesus Kristus. Nah terus habis itu gua teringat nih sama salah satu sumber primer mereka kan, bahwa Kristus Yesus dan baginda Rasulullah itu adalah salah satu bagian dari rencana Asyam kan gitu. Oh gitu ya. Tapi dia nggak mengakui Tapi kenapa kok masuk gitu? Nah di situ Quran juga ngejelasin bahwa Nabi Isa itu nanti akan turun Nabi itu. Masalahnya Yahudi ini kan nggak menerima dua tokoh ini dalam skema Nabi mereka. Padahal ada di kitab suci mereka. Jadi sebenarnya Yesus alaihissalam dan Muhammad SAW itu udah ada di rencananya Hasyemnya Yahudi kan ya? Ada di sumber primer dia. Tapi orang-orang Yahudi itu menolak malahan ya? Iya, justru menolak gitu. Itu yang akhirnya bikin lu jadi goyah lagi tuh di Yahudi. Ya? Jadi lu di Yahudi itu belajar 7-8 tahun. Itu menjadi orang Yahudi apa enggak? Menjadi umatnya Yahudi apa enggak? Kalau dalam tradisi mereka, siapapun orang yang convert itu Jew. Jew gitu ya? Udah dari Jew. Nggak, maksud gue kan katanya untuk menjadi Jew itu kan susah gitu ya. Kalau dia di luar dari keturunannya Yahudi itu kan. Nah, itu bagaimana orang yang di luar keturunan Yahudi untuk masuk ke agama Yahudi itu caranya gimana? Wah, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau di luaran sana memang orang yang mau konversi ke Judaism itu susah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Seperti gitu. Kalau kita kan cuma syahadat. Ya, kayak gitu-gitu. Terus? Tapi pada waktu itu gua kan punya nih koneksi sama orang-orang Jewish kan. Akhirnya gua disaranin untuk ikut kelas convert kan gitu. Jadi gua ikut nih kelas convert nih. Dari basic nih gua convert sampai pengajaran-pengajaran. Kenapa orang-orang Goyim itu bisa masuk Judaism? Itu harus convert dulu. Contoh misal, ada seorang tokoh yang di era dekat-dekat Bait Suci kedua, ada namanya Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ini otoritas rabbinikal gitu loh. Dia dulunya Goyim, Bang. Oh, Goyim itu di luar Yahudi ya? Di luar Yahudi. Di luar keturunan Yahudi ya? Dan akhirnya dia masuk Jewish, dia convert gitu loh. Jadi convert itu boleh gitu. Tapi tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi prosesnya banyak gitu. Banyak dia ada kayak slide-slide-nya gitu. Berapa lama orang dari yang Goyim itu yang di luar dari Yahudi untuk menjadi Yahudi itu berapa lama akhirnya sampai bisa dia benar-benar tahu apa itu Judaism. Kalau dia nggak bisa ya nggak bisa jadi Judaism. Kira-kira ada range waktunya berapa tahun atau berapa bulan? Sebenarnya nggak terbatas sih. Jadi tergantung orangnya, Bang. Tergantung sayanya nih. Kita udah ngerti nggak nih Judaism? Kalau kita nggak ngerti, tetap aja mulai dari nol. Karena mindset mereka, kalau mereka sudah membuat orang Goyim menjadi seorang Beni Israel, tapi ketika orang yang udah jadi Beni Israel ini dia buat dosa, itu malah memperburuk citra dia gitu. Jadi seketat itu, Bang. Jadi mereka tuh ketat sebegitu supaya nggak malu-maluin Judaism gitu ya? Benar. Nah sekarang lo sendiri, waktu mulai belajar sampai akhirnya diakui menjadi Judaism itu berapa lama? Iya kurang lebih itu 7-8 tahun. Untuk akhirnya diakui jadi Judaism. Iya. Gila, lama. Nah tapi akhirnya setelah jadi malah lu goyang lagi. Iya, kan ada kelas tuh, Bang, Kabbalah itu kan. Kabbalah itu kan mistiknya mereka tuh ada reinkarnasi. Udahlah gua cabut gitu. Jadi ada reinkarnasi ya. Jadi juga kalau kita meninggal, kita balik lagi nih ke dunia yang baru nih. Jadi ini. Jadi binatang bisa? Bisa. Ini gua kabur di situ. Itu salah satu dulu pertimbangan lo untuk tidak memilih agama yang mempercayai reinkarnasi karena nggak masuk akal banget gitu. Terus akhirnya belajar Islam.
Berapa lama akhirnya memutuskan, iya udah gue jadi muslim? Jadi gue 2 tahun nih. Gue belajar dulu nih 2 tahun nih. Gue nanya-nanya. Iya, nanya-nanya sama kayak Ustadz Yai, gue tanya-tanya ini. Jadi 3 kitab suci itu ya, Bible, Tanakh, dan Quran ini gue taruh di atas meja. Jadi gue pelajarin dulu nih. Mana yang mendekati kebenaran kan gitu. Jadi gue mindset gue itu gue taruh di titik 0. Oh, kosongin gelas. Iya. Jadi agar gue bisa memilah nih dari ketiga ini mana yang benar kan gitu. Ternyata gue lebih memilih Quran gitu. Basicnya gini, simpelnya gini. Di Quran itu ada Taurat, Zabur, dan Injil. Berarti kan berbicara tentang kitab di luar Islam kan gitu. Dan di Quran juga ada narasi bahwa mereka telah mengubah kan gitu. Nah, gue cross check kalau misal Quran membuat statement seperti itu, Quran harus bisa membuktikan kan gitu. Betul. Logikanya kan gitu. Nah, gue cross check nih ke kitab mereka kan. Torah itu sekarang ada 2 bang. Ada versi Gerizim, ada versi Yerusalem. Dari kedua ini mana yang salah kan gitu ya. Belum lagi kita punya Kristen, bang kita tahu sendiri nggak usah kita bahas kan gitu. Nah kayak gitu akhirnya gue lebih ke Islam untuk memilih salah satu din yang benar gitu. Triggernya apa? Akhirnya iya deh benar, Islam ini benar. Itu. Iya. Itu triggernya itu bahwa Quran mengklaim bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah dirubah dan lo bisa ngebuktiin bahwa itu memang dirubah, ada versi-versinya dan ternyata oh iya benar Islam itu benar gitu. Iya. Akhirnya convert tuh ya revert tuh ya Islam. Udah pure ke Islam. Ke Islam ya. Nah itu kapan tuh? Kurang lebih tahun berapa ya? 2022 kayak nggak salah. 2022. Jadi belum lama ya? Belum lama. Oh gitu. 2022 ada Kodondi, ada Ustadz Minah Kemali, banyak lah pokoknya. Oke. Nah sekarang kan udah ke Islam nih ya. Islam kan ribet bang. Iya nggak sih? Sholatnya mesti 5 kali gitu. Judaism gitu nggak sih? Iya, cuma Judaism 3. Dia ada Sakarit, Mincha, dan Ma'arif. Sholat juga? Iya, tefillah. Kalau di mereka tefillah. Kalau dalam mindset Judaism itu ada tefillah, ada kayak doa gitu ya. Sakarit, Mincha, dan Ma'arif. Setiap hari 3 kali? Setiap hari 3 kali. Ada puasanya juga? Ada. Sama sebulan juga? Jadi beda-beda tipis sama Judaism sebenarnya. Jadi nggak seberapa ribet gitu. Nggak seberapa ribet ya? Daripada yang dari Kristen ke Islam kan ribet kelihatan jauh ya. Nah, terus udah ke Islam nih ya. Gimana supaya lo istiqomah menjalankannya gitu? Bahwa oh ya ini Islam agak yang benar ya kan? Ini nguatin hati untuk selalu beribadah, selalu ini gimana untuk jadi istiqomah tuh gimana? Jadi untuk istiqomah ya kita harus ngikutin tuh. Panduan kita kan Quran tuh. Setiap manusia itu pasti diuji, apalagi mualaf kan gitu. Iya, betul. Jadi kita berpikirnya begini sesuai dengan Quran ya. Allah itu tidak akan pernah memberi kita ujian atau cobaan melebihi kapasitas kita sebagai manusia. Karena Allah itu kan maha tahu tuh. Dia tak terbatas, kita terbatas. Jadi nggak mungkin dong kita yang terbatas terus kita diberi suatu ujian yang melebihi kapasitas kita. Pasti Allah pasti kasih jalan gitu. Jadi kita diuji sampai di mana gitu. Makanya saya pernah itu bikin status gini Bang Kiki. Silakan ambil apa aja yang ada dalam diri saya, tapi tolong jangan ambil keislaman saya. Wah, luar biasa, gitu. Masya Allah. Sampai segitunya ya? Iya. Sekarang tuh kalau udah Islam udah kayak begitu ya? Iya, kita kalau mati bawa apa coba kalau nggak bawa Islam? Kalau kita mati pasti ditanya man robuka, man nabiyuka kan gitu. Iya. Apa yang kita bawa? Harta nggak akan dibawa gitu. Dan ini orang ini banget loh. Dari Bible, dari Torah, dari Tanakh ke Quran. Jangan ini. Jangan ini. Lengkap banget ini, Chan. Ilmunya ya Allah, belajar. Iya, belajar Yahudi aja 8 tahun, Bro. Gitu ya Allah. Ini saya masih belajar banyak nih sama Bang Umar nih. Ya kan? Iya. Aduh. Terus gini, Mak. Sama keluarga gimana hubungannya? Alhamdulillah baik. Baik ya? Keluarga tuh terbuka ya? Maksudnya nggak usir apa segala macam? Keluarga itu open mind gitu loh. Jadi pernah sih gue dulu, kalau masalah religion itu orang tua tuh wajar kalau dia kasih nasihat. You pikir dulu deh sebelum you melangkah, karena itu kedepannya bukan buat mama gua, bukan buat papa gua, tapi buat you sendiri gitu. Lu harus pikirin tuh benar-benar gitu loh.
Jadi nggak langsung wah terserah lu nggak. Tetap orang tua itu ngenasehatin gitu. Tapi tetap gua pada waktu itu gua tetap belajar sekalipun saudara-saudara gua udah muslim duluan nih. Oh, saudara-saudara udah muslim duluan. Dan yang terakhir masuk itu gua gitu. Oh gitu. Emang saudara udah berapa? Ada 3. Yang 2 udah muslim. Udah muslim. Tapi dia dari Kristen langsung Islam. Iya. Wah, lu memang pengennya kemana-mana dulu, experience dulu gitu ya. Iya kan, kalau kita ngikutin yang apa ya, 3 agama Abrahamik, itu kan ada 3 tuh kalau dalam sisi apa ya, jurnal itu ada Yahudi, Judaism, Kristen dan Islam. Iya. Jadi gua harus bener-bener nih belajar 3 religion ini gitu. Iya. Jadi bener sih, bagus sih. Jadi pengetahuan lu tuh tentang agama tuh jadi komprehensif gitu aja. Iya. Jadi kalau ada orang diskusi lu mau pakai apa Kristen, gue pernah bahasa nih di Kristen. Luar biasa. Iya, mau pakai Yahudi gue udah pernah bahasa nih di Yahudi. Lu di debat-debat selalu diundang kemana-mana ya bang ya. Masya Allah. Terus udah gitu, nah nih bang, ini yang paling menarik nih. Ini ada tato apa tuh bang? Ini nenek moyang bangsa Israel. Kalau nggak ada ini nggak ada Israel dah. Namanya apa? Tunjukin dong ke kamera. Ini si Rivka ini. Rivka apa Rivka sih? Iya Rivka, kalau dalam bahasa Hebrew-nya Rivka. Jadi dia. Tapi kalau dalam di Bible tuh Rivka. Ya? Oh gitu. Wah luar biasa. Bang ini pengalaman saya yang luar biasa nih ketemu Bang Valen nih. Iya, kita waktu itu udah dari November saya ingat. Waktu diskusi di Jogja ya? Iya, diskusi di Jogja ada debat Kodondi sama apa pendeta-pendeta itu kan. Kita mau ternyata kan Bang Valen kan waktu itu masih di Surabaya. Di Surabaya. Nah, akhirnya sekarang udah di Jakarta, akhirnya kita punya kesempatan untuk podcast sama Bang Valen. Terima kasih banyak Bang atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan juga sobat-sobat Logik Muslim. Insya Allah itu aja ya Bang. Siap. Makasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Sama-sama.